Jujur aja deh, alasan utama kalian mulai trading itu buat nambah income kan? Sukses dalam trading itu bukan cuma soal profit yang gede-gedean, tapi juga dari mindset. Trader yang sukses itu harus punya trading plan yang konsisten. Kalau kamu bisa ngikutin konsep money management ini, sudah pasti kamu bisa bertahan di atas rata-rata trader umumnya. Faktor 3M ini wajib kita punya kalau kita pengen sukses sebagai trader. Kita nggak akan berhasil kalau nggak mempraktekkan mind, method, money di semua transaksi kita. Hai, balik lagi sama saya Arfi, dan di video kali ini saya mau ngenalin ke teman-teman semua satu buku dari mentor trading favorit saya, namanya Alexander Elder. Beliau ini sudah banyak menerbitkan buku-buku bestseller, termasuk buku yang saya pegang ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan tombol lonceng dulu biar nggak ketinggalan update. Gimana? Sudah siap nambah insight baru? Jangan lupa di bookmark. Sesuai judulnya, Come Into My Trading Room, A Complete Guide to Trading, buku ini berisi semua hal penting tentang dunia trading, kayak how to survive, dan how to make money di pasar forex, saham, sampai komoditi. Sebelum kita bahas soal bukunya, saya pengen cerita dikit dulu tentang penulisnya. Ternyata, Alexander Elder ini awalnya bukan dari kalangan ekonom. Dia sama sekali nggak punya basic tentang trading. Dari kecil, Elder justru punyanya itu minat di bidang kedokteran, ngikutin jejak keluarganya yang juga jadi dokter. Setelah beberapa tahun jadi psikiater, Elder akhirnya mulai banting setir jadi trader profesional dengan perspektif uniknya tentang psikologi trading. Menurut Elder, ada 3 kunci penting agar kita bisa sukses menjadi trader. Yang pertama, ada mind, yang kedua, method, dan yang terakhir, money. Nah, nanti dengan 3M ini, kita jadi tahu sebenarnya apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai trader. Yang pertama, mind. Jujur aja deh, alasan utama kalian mulai trading itu buat nambah income kan? Karena saya sih belum pernah ketemu ya orang yang nggak mau cuan dari trading. Tapi ya beda cerita kalau misalkan kalian udah jadi sultan gabut yang bingung pengen ngabisin uang kemana. Sukses dalam trading itu bukan cuma soal profit yang gede-gedean, tapi juga dari mindset. Misalnya, si A ini ada untung 50 USD dan si B 500 USD. Kalau dari nominal sudah jelas ya si B ini yang paling cuan. Tapi apakah si B ini sudah bisa kita kategorikan sebagai trader yang sukses? Belum tentu. Trader yang sukses itu harus punya trading plan yang konsisten. Bisa aja untung 500 USD, tapi kan karena hoki. Nah, di buku ini akan dijelaskan gimana cara agar kita bisa membangun mindset yang tepat. Nah, terus gimana untuk bisa kita sebagai trader membangun mindset yang tepat tadi? Oke, yang pertama, jadi trader itu harus sabar. Sabar dalam arti misalnya kita udah punya sistem trading. Kemudian kita lihat di market itu ada yang geraknya kencang. Terus kita jadi ikutan entry karena FOMO. Takut ketinggalan momentum. Atau misalnya harga belum menyentuh take profit tapi udah kita close duluan. Ya kalau kita masih ngelakuin hal-hal yang kayak gitu ya artinya kita belum punya mindset yang benar sebagai trader. Next yang kedua, jadi trader itu harus disiplin dan konsisten. Ayo coba ngaku, siapa dari kalian yang suka gonta-ganti strategi? Kalau plan A rugi, langsung ganti ke plan B. Kalau plan B rugi, langsung ganti ke plan C. Gitu terus sampai akhirnya ketemu Holy Grail. Nah yang kayak gini jangan ditiru ya guys. Kenapa trader itu harus disiplin dan konsisten? Karena ada masanya keputusan yang kita buat itu bukan berdasarkan dari trading plan yang kita punya. Kalau kita nggak punya kedisiplinan dan konsistensi tadi, ya kita akan mudah mengintervensi keputusan berdasarkan emosi atau rasa takut kita. Yang ketiga, jadi trader itu harus confident. Dalam trading, kita perlu percaya diri sama semua keputusan yang kita buat. Nggak gampang goyah ataupun terpengaruh dari hal-hal yang ada di luar trading plan. Kebanyakan trader di luar sana, ya itu masih sering close posisi itu karena lihat temannya yang dianggap lebih jago, punya posisi kebalikan dari yang mereka ambil. Padahal profit kan ya sebenarnya nggak ada yang bisa jamin ya. Dan ini terjadi karena kurangnya rasa confident dalam diri kita. Method. Pasti kita sering kepikiran ini pair bakal naik atau bakal turun ya. Kalau kita open posisi, ini kita pengen long atau pengen short. Kita tahu ada banyak banget strategi di luar sana dan sadar kalau enggak semuanya itu bisa dipelajari ataupun cocok dengan diri kita. Nah, di bagian ini
Elder banyak membedah indikator-indikator yang bisa dijadikan metode trading. Kayak misalkan ada basic candlestick, ada trend line, chart pattern, support resistance, stochastic, moving average, volume, dan masih banyak lagi. Sekarang kita coba dulu cara yang paling basic, support resistance dan moving average. Support itu batas terendah suatu harga yang telah diuji beberapa kali dalam periode waktu tertentu. Sementara resistance itu batas tertingginya. Kalau harga gagal menembus support atau resistance, biasanya terjadi reversal atau pembalikan arah. Dan di sisi lain, kalau pergerakan harga menembus support atau menembus resistance, itu mengindikasikan breakout kuat atau penerusan tren. Misalnya aja, support resistance di pair GBP USD ini. Titik support ada di garis area yang paling bawah, dan yang di atas ini namanya titik resistance. Kalau moving average, indikator ini berupa garis yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata harga selama periode waktu tertentu. Dengan MA, kita bisa menentukan arah tren dan menemukan area yang tepat untuk enter posisi. Misalnya, kita pakai MA20 di GBP USD. Buat teman-teman yang lagi nonton, bisa ya pakai settingan yang cocok sama gaya trading kalian. Teman-teman nggak usah bingung dari mana angka moving average ini muncul. Jadi logika dari indikator ini, kalau kamu pakai time frame H4 dan MA-nya 20, itu artinya nilai rata-rata MA dihitung dari 20 candle H4 ke belakang. Begitu juga dengan time frame daily. Kalau pakai MA 50 di time frame daily, itu artinya nilai rata-rata MA dihitung dari 50 hari ke belakang. Jadi kalau kalian suka trading cepat, kalian bisa pakai MA 9. Kalau kalian itu tipenya lebih ke swing trader, kalian bisa pakai MA yang lebih panjang, kayak misalkan MA 20 atau 50 tadi. Dan kalau mau lihat tren yang lebih panjang, kalian bisa pakai MA 200. Tapi, apapun metode yang kalian gunakan, sebuah metode itu harus detail dan lengkap. Misalnya, kita udah coba buat metode berdasarkan dari contoh MA tadi. Step pertama, kalau market ada di atas garis MA, saya akan fokusnya itu menjadi seorang buyer. Dan kalau misalkan market ada di bawah garis MA, itu fokus saya akan menjadi seorang seller. Dari sini kita udah punya rules yang detail dalam menentukan trend. Step kedua, kita akan cari rules entry-nya. Misalkan, kita entry kalau candle bullish atau bearish engulfing muncul. Dengan konfirmasi ini, kita jadi udah punya rules yang lebih detail buat konfirmasi entry ke dalam market. Terakhir, kita cari rules penempatan stop loss dan take profit. Misalnya, kita pasang stop loss di satu candle tertinggi dari bullish atau bearish engulfing dan menentukan take profit sebanyak 3 kali lebih besar dari stop loss atau 3 kali lebih besar dari resiko yang kita keluarkan. Nah, dari 3 step di atas, kita jadi sudah punya satu metode yang bisa diaplikasikan ke dalam market. Selain mindset dan method, ada satu poin lagi yang nggak kalah penting, apalagi kalau bukan money management. Di buku ini, Elder ngasih 2 tips money management. Yang pertama, maksimal resiko 2% per transaksi, dan yang kedua, maksimal resiko 6% per bulan. Kalau menurut saya, tips money management dari Dr. Elder ini udah aman banget diterapin untuk pemula. Tapi kalau kamu tipe trader yang lebih agresif, maksimal resiko 6% per bulan dengan resiko 2% per transaksi itu ya mungkin terlalu kecil ya. Itu artinya dalam 1 bulan, kamu cuma punya kesempatan 3 kali salah berturut-turut. Kalau saya pribadi dengan strategi follow the trend, bahkan di market sideways, itu juga udah mungkin banget ya untuk salah sebanyak 6 kali berturut-turut. Pembatasan resiko 2% per transaksi sama seperti melindungi diri kita dari gigitan hiu. Maksudnya, dengan mengatur kerugian maksimal transaksi, kita bisa terhindar dari kegagalan besar dalam 1 kali transaksi. Dengan begitu, kita jadi punya lebih banyak kesempatan untuk bisa bertahan dan berkembang di dalam bisnis ini. Kalian nggak mau kan, sekalinya gagal, langsung habis hilang semua modalnya? Kalau yang 2% menghindari kita dari gigitan hiu, nah yang 6% ini itu ibaratnya kita ngelindungin diri kita itu dari gigitan piranha. Maksudnya gimana? Jadi gigitan itu mungkin kecil-kecil, tapi kalau dilakukan dalam jangka panjang dan ya ikannya banyak, jelas akan membunuh kita. So, artinya apa? Resiko ini mungkin kelihatannya kecil dibanding kesempatan yang masih kita punya. Tapi kalau kita abaikan sama rules ini, bisa aja kesempatan kita sedikit demi sedikit berkurang dan lambat launnya pasti akan menghabiskan sisa modal yang kita punya. Kalau kamu bisa ngikutin konsep money management ini, sudah pasti kamu bisa bertahan di atas rata-rata trader umumnya. Kesimpulannya,
Faktor 3M ini wajib kita punya kalau kita pengen sukses sebagai trader. Kita nggak akan berhasil kalau nggak mempraktekkan mind, method, money di semua transaksi kita. Selain metode trading support resistance yang udah saya sebutin, Mr. Elder juga ngejelasin ada banyak metode trading lainnya. Kalau kamu tertarik membaca buku ini, nanti kamu bisa milih sendiri metode mana yang paling cocok. Kalau menurut saya, udah nggak perlu diraguin lagi ya keakuratan buku ini, karena Dr. Alexander Elder sendiri trader berpengalaman, dan semua isi bukunya itu diambil dari pengalaman pribadinya. Beliau tahu persis apa permasalahan terbesar seorang trader. Secara pribadi, saya percaya dan mempraktekkan konsep 3M ini. Tapi ya kalau soal money management, saya sedikit lebih agresif ya, karena saya pengen lebih cuan. Sekian review buku kali ini, dan jangan lupa di bookmark.